ada surat menyurat dari Raja Alam, pendiri kota yang memindahkan ibu kota kerajaan Siak ke Senapelan. Itu dia menuliskan surat kepada VOC di Malaka. Ibu kota kerajaan Siak dipindahkan. Kita kan selama ini tahu dipindahkan, tapi tanggalnya kan nggak tahu. Oke. 9 Maret 1763. 1763 Ya, dipindahkan 9 ke Senapelan. Ya, 9 Maret 1763 dipindahkan. Berarti kalau suratnya ada. ketika dipindahkan ke Senapelan berarti ada kantornya dong di sini. Istana. Jadi setelah itu pada tahun 1763 bulan-bulan Oktober, tapi saya lupa, bulan Oktober kayaknya itu ada lagi surat dari Gubernur Malaka itu mengatakan orang-orang Bukit Batu berangkat menuju ke Senapelan karena diundang oleh Raja Alam untuk membangun istana. Ada temuan-temuan kayak misalnya selama ini kan orang menarasikan bahwa minyak Caltek itu pertama kali ketemunya di Minas, sumur Minas 01 yang ada pompa anggur yang berada di tepi jalan. Itu tahun berapa tuh? 1945 waktu Jepang masuk. Okay. Selama ini kan orang mengira itu. Ternyata sebetulnya jauh lagi tahun 41 itu Caltek sudah ngebor di Sebanga. 1941. Ya, dapat minyak, tapi keburu masuk Jepang. Oke. Jadi sebetulnya sumur itu tapi berada di dalam konsesi Caltek ya. Iya. Sumur itulah sumur tertua yang ada di konsesinya Caltek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga kita ke episode 4. Alhamdulillah, nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Saya sebagai orang Pekanbaru selalu dulu bingung dengan apa yang mesti dibanggakan terhadap peradaban Pekanbaru. Nah, semenjak saya kenal sama tamu kita yang sekarang, alhamdulillah saya jadi orang yang paling bangga dengan Pekanbaru dan ternyata Pekanbaru tuh punya sejarah bagus, sejarah panjang, punya peradaban bagus dan menjadi titik strategis zaman dulunya. Nah, sekarang kita bakal ngobrol sama penulis buku yang luar biasa yang membuat saya sebagai orang Pekanbaru mempunyai kepercayaan diri, membuat saya sebagai orang Pekanbaru merasa bangga bahwa menjadi orang Pekanbaru. Oke, selamat datang Bayu Amde Winata. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggak tahu nih dimuncul. Oh, kita biasanya munculin pagi kok. Jadi begini, kita punya tradisi di sini untuk selalu mendengarkan cerita Bayu dari lahir sampai ke SMA atau kuliah. Nanti baru kita mulai ke cerita sebenarnya. Ayo, silakan, Bay. Jadi perkenalkan, nama saya Bayu Amde Winata. Kalau lahir Pekanbaru. Siap. Sekitar 37 tahun yang lalu. Siap. Kalau orang tua, mak bapak itu orang Bengkalis ya. Ya, cuman aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ibuku memiliki visi yang sangat jauh ke depan. Sehingga beliau memberikan nama Bayu. Iya. Amde Winata. Bayu itu artinya angin kalau bahasa Sanskerta. Amde adalah penggabungan dua nama. Winata itu seperti marga orang-orang Tionghoa. Iya. Jadi sehingga kalau misalnya nama aku nongol, orang pasti nanya, kamu dari mana? Iya. Biasanya aku mengisanginya dengan saya mengatakan saya orang Cina Bali. Ada Amdenya. Iya. Jadi tujuannya itu sebetulnya. Nah, kemudian SMA di Semalapan, Pekanbaru, kemudian sekolah di Jogja di Teknik Sipil. SD dulu, SD di mana? SD di SD Impres. Saya alumni sekolah yang pulangnya meletakkan sepatu di leher. Itu di mana, Bang? Di Beringin Indah. Tinggal di Beringin Indah, di Arengka. SMP di SMP 4. Kemudian SMA 8, terus merantau ke Jogja kurang lebih 14 tahun. 2015 pertengahan 15 itu saya pulang. Kemudian sama Sodik Purnomo diajak bikin hore-hore, kemudian sempat di NGO juga, sempat di media juga, terus selama di merantau di Jogja juga bikin media sama kawan-kawan. Jadi sejak 2010 hingga hari inilah masih aktif di dunia jurnalistik dan penulisan gitu. Ya, ini ada yang mantap ini, teknik sipil ya.
Ya. Ini bukan mau nyalahkan ini ya, bukan mau nyalahkan bidang. Saya juga orang yang termasuk terperosok. Ya. Karena tidak sesuai passion dengan apa yang dikerjakan di SMA. Ya. Jadi gimana ceritanya kok bisa? Kita pembukanya biar orang tahu dulu. Apa karena SMU 8 ngarahinnya ke IPA terus pengen sipil? Jadi sebetulnya pengalaman ajaibnya adalah waktu itu 2003 ada namanya UMUGM, kemudian sama diskusi sama orang tua sama ibu, "Mak, ini kuliah mana, Mak?" Terus kata mak saya, "Mana ya, Dek ya? Sipil aja lah, sipil nih kayak ngurus-ngurus masyarakat nih." Oh, serius itu? Iya. Oh ya, mantap. Iya. Mantap. Terus saya pilih lah teknik sipil, bismillahirrahmanirrahim, terus lolos. Terus saya bingung, ini aku keluarnya gimana ya? Karena waktu semester 1 tuh sudah dihantam dengan berbagai macam narasi yang bikin sakit kepala, terutama fisika teknik dan kawan-kawannya. Terus akhirnya sudah bulat tekad nih kayaknya nggak akan mungkin kerja di dunia begini, karena sadar diri bahwa secara kemampuan masih kurang dan secara akhlak juga sangat kurang gitu. Kemudian seiring berjalan waktu aktif di kegiatan outdoor, sempat jadi tour guide juga untuk Adventure Indonesia, tour travel di Jakarta. Saya handle bule itu kurang lebih 2,5 tahun, keliling gunung-gunung di Jawa sampai dengan di Bali. Kemudian bikin majalah sama kawan-kawan, kalau pernah dengar itu tahun 2009. Lensa Wisata itu bukan? Bukan. Jadi dulu sebelumnya itu ada majalah infobackpacker.com. Jadi tahun 2000 berapa itu masih ada di Google Case-nya, itu 2010 kita menang Bubu Award dari Telkom. Jadi pimretnya orang Makassar, termasuk satu orang Sumatera, saya dan kawan itu si Heri dari Jogja. Jadi kita bikin majalah traveling, PDF waktu itu flash dan PDF free. Respon orang pada kaget semua, kok masih ada. Tiba-tiba selama ini orang yang menganggap bahwa traveling itulah dunia yang mahal. Kemudian kami ingin bebedah bahwa waktu itu masih berpikir bahwa tahun berapa tuh, Pak? 2010 sampai dengan 2009 sampai dengan 2011. Ya, itu masih ada majalahnya, tapi kayaknya udah ditutup deh. Terakhir tuh ngecek dari tutup. Jadi bikin free magazine, traveling, backpacking gitu. Dan juga ngebahas dunia outdoor juga. Jadi sebelum tren anak-anak senja masuk angin itu, kita juga sudah anak senja masuk angin, guys. Oke, terus dengan gunung ya kan, kita juga sudah ngebahas itu bahwa ya sudut pandang waktu itu adalah dunia traveling di Indonesia. Beberapa juga Asia Tenggara, bahwa kita melihat orang selama ini melihat bahwa traveling itu adalah hobi yang mahal, backpacking atau naik gunung itu adalah hobi yang mahal. Kemudian kita berusaha membedah itu menjadi sebetulnya dengan dunia seperti itu bisa menjadi duit, bisa menjadi kayak portofolio kita juga lah. Seperti itu. Nah, seiring berjalan waktu, modal nggak kuat karena terlalu indie mungkin, terlalu idealis semuanya, tutup. Kemudian saya sekolah foto di Galeri Foto Jurnalistik Antara selama 2 tahun, ngambil pendidikan foto jurnalistik, berpameran di Jakarta, Surabaya, bikin buku juga, ada 2 buku foto sama kawan-kawan. Kemudian media, sempat kerja di media juga, namanya Indonews, lupa antara 2013 atau 2014, tapi masih sekolah waktu itu di Galeri Foto, belajar juga di sana, belajar nulis berita, nulis feature segala macam. Bangkrut juga karena waktu itu iklim media kita yang online masih meraba-meraba, tidak seperti sekarang. Bangkrut, terus akhirnya mau pulang atau tinggal di Sulawesi waktu itu. Jadi sempat terpikir ke Sulawesi. Ya, karena memiliki beberapa jaringan dengan teman-teman Mapala waktu itu di Unhas juga kan, terus juga di Toraja. Sempat ngobrol sama kawan-kawan itu, ditawari lah sama mereka, yuk tinggal aja di Toraja, nanti bantu kami gitu. Tapi saya kepikirannya orang tua saya sudah sakit kan waktu itu, akhirnya ya udahlah pulang aja lah gitu. Dah sering berjalan waktu sampai Pekanbaru ya hore-hore dan segala macam sampailah hari ini. Siap, mantap. Ternyata kemampuan jurnalistis menulisnya udah terasah gara-gara ini ya. Karena setahu aku dulu, aku kenalnya Bayu ini karena satu alma mater juga.
foto tahu aku kan. Ya, Foto di mana-mana motret. Tiba-tiba ngurusin PHW ya. Ngurusin IT aku kena ngurusin PHW. ya. Dan tiba-tiba muncul buku kan, bingung juga ini gimana ceritanya nih. Bayu kok tiba-tiba nulis. Anak nih taunya aku moto-moto aja nih kan gitu. Tiba-tiba ada buku dan buku bikin aku jujur sangat bangga nih dengan Pekanbaru. Mungkin ini apa namanya, kita langsung PHW lah, aku mau bahas PHW. Kenapa sih kepikiran bikin PHW? Karena itu kan kampungku sebenarnya, daerah situ tuh kan yang dulu memang ya kalau lebih banyak citra negatifnya di situ daripada hal-hal yang dikenal orang per hari ini ya. Itu gimana ceritanya kok bisa PHW itu jalan kan? Itu keren sekali aku pikir gitu. Jadi sebetulnya kalau dimulai dari PHW itu jauh sebelumnya. Jadi semenjak di Info Backpacker itu kan sering ngurusin konten budaya, kebudayaan. Kemudian waktu kerja di media di Indonews juga dua-duanya sudah bangkrut, itu juga ngurusin konten traveling. Jadi tinggal di Jogja tapi job desk traveling dengan pendapatan Jakarta. Itu sebuah kerja impian lah untuk anak-anak sekarang gitu. Nah kemudian ada sempat beberapa kali singgah ke Lasem, Lasem di Rembang, di utara Jawa, Pantura. Siap. Sekitar 2 jam dari kota Semarang, 3 jam dari kota Semarang. Di sana ketemu sama Mas Pop. Waktu itu saya liputan tentang batik Lasem untuk Invite Magazine. Jadi ketemu sama Mas Pop. Mas Pop itu sekarang founder Lasem Heritage. Kemudian beliau ngobrol-ngobrol sama beliau. Sudah lama juga kepo dengan dunia per-heritagean ini karena menurut saya percuma kita berbicara tentang dunia traveling kalau kita tidak melihat sisi dari sejarahnya kan. Karena sejarah dan traveling itu sepertinya dua yang bisa jalan beriringan dan tidak bisa terpisahkan juga sepertinya ya. Karena identitas kota, identitas perjalanan, segala tempat dan segala macamnya. Kemudian pulang ke sini ketemu sama waktu itu Mike akhir tahun 2016 itu. Oh jadi 2016 ketemu Mike-nya ya? Sebelumnya sudah 2015 udah 2014 sudah. Jadi kita banyak di kegiatan kerelawanan kan. Terus kemudian ketemu lagi 2016 akhir itu ketemu sama, mungkin pernah dengar namanya Rifki Riantori itu yang ini ya sempat jadi anunya Garuda ya? Ya, GM Garuda, sekarang dia di Padang. Nah, kalau Bang Rifki kapan kita ngobrol? Ya. Jadi sama si bro itu nongkrong-nongkrong lah sekarang udah tutup sih, itu di Wisma Pekanbaru itu kan dulu kedai kopi juga itu. Nongkrong di sana sama Bang Iwan almarhum. Bang Iwan Mike. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, yuk kita bikin gak mungkin Pekanbaru ini yang sudah berumur waktu itu berapa ya, 2016 itu sekian ya, sekitar 6 tahun dari sekarang lah ya. 2000 ya 6 tahun yang lalu gitu, nggak mungkin nggak ada identitas gitu. Seiring berjalan waktu 2017 awal survei tempat mengajak Kak Butet, warga Kampung Bandar, Julino Sution, atau dikenal dengan Kak Butet, karena ternyata 2012 itu sudah pernah ada kegiatan di sana tapi tidak jalan. Akhirnya ngobrol sama Kak Butet, kira-kira tapaknya seperti apa Kak? Begini. Akhirnya kami survei buat kayak itinerary, poin-poin perjalanannya seperti apa, karena sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang bergerak di dunia traveling. Terus awal Maret 2017 bikinlah walking tour pertama hari Sabtu sama hari Minggu. Itu nggak nyangka juga pecah, bahkan itu hari Minggu itu Pak Andi Rahman datang, beliau datang dan beliau langsung ya mengatakan bahwa saya juga nggak menyangka, kata dia kan, ternyata kawasan ini kawasan main saya dulu gitu, ternyata ternyata juga banyak ya ceritanya gitu. Nah dulunya kami sama kawan-kawan itu kan pengumpulan datanya masih sifatnya adalah wawancara. Artinya misalnya ketemu sama siapa yang dituakan dan kita ngumpulkan. Artinya kan semua itu adalah sifatnya based on katanya kan. Tapi sering berjalan waktu, based onnya katanya. Sering berjalan waktu, PHW jalan. Kemudian 2020
sebelum itu kita juga banyak kerjasama dengan media nasional, dengan banyak lah blogger, segala macam travel blogger. Kemudian 2019 itu kita bikin Rio Fest. Rio Fest itu memanfaatkan gudang Pelindo. Kalau dari narasinya orang-orang kampung yang memang tinggal di sana sudah sejak 2008 apa itu kapal tidak masuk, sehingga kamilah pertama kali yang bikin staging, rigging dan sana dan bikin konser musik di kawasan gudang Pelindo. Aku nonton tuh. Ya, itu pecah memang, tapi sayangnya hujan. Kemudian seiring jalan waktu 2020 menikah. Dengan siapa? Mike. Akhirnya nikah sama temennya. Dan kami nggak ada yang nyangka. Oke, terus? Viral. Kemudian ada waktu itu di grup saya dapat informasi dibukalah bimbingan teknis penulisan sejarah. Ngobrol sama Mike, gimana ikut enggak? Ikut. Cobalah kata dia kan. Akhirnya coba karena 2020 itu semua sektor dunia ini kan terpuruk. Oh, jadi setelah nikah sama Mike dulu baru berpikir untuk menulis sejarah ya? Enggak juga. Jadi waktu itu ada BIMTEK kan. Terus nikah sama Mike, coba aja kata dia kan. Terus bikinlah paper itu 15 halaman. Tapi syaratnya memang lumayan berat waktu itu karena setidaknya sudah pernah publikasi nasional sebanyak 3 kali. Alhamdulillah karena banyak masukin ke Infrared Magazine kan, itu sudah nasional. Kemudian paling cuma bikin nama karena sudah atas nama Pekanbaru Heritage World, jadi identitasnya sudah kuat. Kemudian paper itu lolos walaupun nggak tahu itu waktu itu nulisnya masih acak adut lah, tapi setidaknya berusaha seilmiah mungkin. Lolos BIMTEK selama 1 bulan bersama 3 orang mentoring dari UI. Yang memang rata-rata mereka adalah sangat pakar di bidangnya masing-masing. Di mentoring, terus akhir BIMTEK itu ada ujiannya. Jadi dari 15 halaman paper itu diminta menjadi 35 halaman paper. Kemudian nulis karena sudah sebelum dikasih teori bagaimana sih cara pengumpulan data segala macam, metodologinya seperti apa. Kemudian diujikan. Barulah saya tulislah ini dengan awalnya memang waktu ngajukan paper tetap Pekanbaru. Jadi waktu itu ngobrol sama Mike kan, apa judulnya, yang Pekanbaru aja, Pekanbaru. Terus apa gitu kan, sebagai apa gitu. Dan ditulis di bawahnya mau Nadi Sumatera. Saya tidak ada menulis terlupakan segala macam itu belum ada tambahan. Kemudian begitu BIMTEK dan diuji, malam itu sebelum paper dikirim lagi ke dosen pengajar kan, karena mereka akan mereview dulu. Itu udah ngobrol sama Mike, kira-kira apa lagi judulnya gitu yang kita bisa memperkuat identitasnya. Akhirnya ngobrol, ya mungkin memang sudah terpikirnya adalah Pekanbaru ini sebuah titik tengah di Sumatera, dan itu merupakan titik penghubung dari pantai barat dan pantai timur menuju ke Selat Malaka. Akhirnya kita terpikirnya adalah nadi. Nadi itu memang nadi perdagangan pada saat itu. Kemudian kita ambillah rentang waktu dari tahun 1800 sampai 1950. Artinya dari 150 tahun perjalanan kota. Tapi memang sebetulnya ini masih bisa diperluas karena 1800 itu yang di judul itu sebetulnya jauh sebelumnya sudah saya tulis sebanyak 4 bab. Tetapi waktu ujian itu memang hanya sebatas pengenalan saja. Oke, tunggu dulu. Yep. Sip. Jadi tadi kan kita mundur dikit nih. Kita kan paham nih karakter orang-orang kita ya. Pas bikin PHW pasti ada lah tantangan-tantangan macam-macamnya kan. Termasuk mungkin dari judul ada dari tagline apa itu yang Pekanbaru no what. Ya. Kenapa itu? Coba ceritain Pekanbaru no what. Kenapa akhirnya munculnya begitu? Itu kan kalau kita pakai bahasa Pekanbarunya kan tuh Pekanbaru enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Ya, jadi sebetulnya waktu sering berjalan dengan anak-anak muda ya, beberapa kawan-kawan yang memang mereka kenal kota ini tapi ya enggak tahu sejarahnya ya. Betul. Jadi selalu mengatakan, Pekanbaru tidak. Nah, dari narasi apa tidak itu dan tidak ada apa-apanya itu akhirnya itu yang
men-trigger saya terutama gitu. Masa anak mungkin si kota ini kok tiba-tiba Panam Iya. itu Simsalabim Panam ada Simsalabim. Dan ternyata Gobah ruko ada gitu, menjadi ruko menjadi itu juga karena faktor sejarahnya juga ternyata akhirnya orang jadi tempat berdagang Iya, ini ya. betul. Nah, ya dari situlah narasi apa tidak itulah menjadi trigger bahwa sebetulnya Pekanbaru ini pasti ada apa-apanya. Kalau tidak mungkin kayak sekelas Caltech itu membuat kantor pusatnya di Rumbai dekat dengan Sungai Siak. Pasti ada sesuatu. Nah, itu Pada juga alasannya ya, pasti ada proses penelitiannya ya. Ya, itulah kenapa waktu itu dosen penguji saya Pak Bondan itu langsung mengatakan bahwa setelah ujian sayang nih dengan data segini banyak yang kamu punya, cobalah bikin buku gitu. Karena selama ini kan orang hanya mengenal Palembang dan Medan sebagai titik penting di pantai timur Sumatera, bahkan Jambi lah kalau sekarang dengan ada Jambi kan. Oke. Tapi kemudian Sumbar nggak masuk titik penting. Sumbar kan pantai barat. Oh iya. Ini kan pantai timur pantai timur ya, benar-benar pantai barat. Dimulai dari Lampung, Betul. Bangka Belitung kan, terus Palembang, Jambi, Kepulauan Riau karena dekat dengan Sumatera, terus orang ke Medan loncat. Oke. Orang lupa ada titik Sumatera Tengah lagi yang bernama Pekanbaru. Itu kan titik penghubung dari pantai timur dari Medan, dari pantai timur bagian selatan Palembang Jambi, pantai barat Lampung itu kan ketemunya di sini semua. Iya. Dan akhirnya berdasarkan dosen tadi apa itu Ya, yang bilang dosen, bahwa ya. dengan sumber sebanyak Ya, itu sayang kalau nggak dibikin buku. Akhirnya ngobrol sama Mike kan, "Cemana nih Bu, jadikan buku." Jadilah, akhirnya saya bertapa selama kurang lebih setahun Cari untuk wangsit ya. cari wangsit, terutama mediasi kan. Kemudian riset. Awalnya buku ini tidak seperti ini. Kemudian ketemu sama Bang Yar, ketemu sama Rona Pakle. Ya ini desainnya si Rona ya. Ini kemarin gini, sorry kepotong ya. Jadi kemarin ini keren ketika ini disambungin gitu. Iya ya. Jadi kayaknya jadi panjang gitu ya kayak nyambung. Sungai. Ini keren dari desainnya aku suka sih. Sungai Siak. Sungai Siak yang berada di bawah dan memang seperti ini nih. Ya, dari Google Map kalau kita tembak itu pas dia S. Jadi ini sebetulnya Tanjung Ru. Pas di bawah Tanjung Ru 50 ya. Ya, jadi Pak Le ngobrol sama Pak Le, kemudian Pak Le ikut tertarik kolaborasi kemudian dengan Bang Yar. Nah, dengan Bang Yar ini sebetulnya faktor krusial karena beliau adalah editornya. Jadi ya harus siap apa ya, mungkin karena aku terbiasa bahwa ya udah kalau memang kita harus siap karena kita tuh dikritik, terutama dikritik oleh publik kan. Nah, kemudian begitu kritik-kritik itulah kritik-kritik membangun dan beliau juga ikut sebagai editor, itu semakin memperkuat narasi dari buku ini. Jadi yang dulunya itu lumayan berserak, begitu masuk Bang Yar, masuk Pak Le, sangat rapi. Dan sekarang, dan kemungkinan besar tahun depan mau bikin edisi ketiga untuk merapikan. Karena kemarin kan sudah dibedah BRIN, Badan Riset Indonesia itu, dan juga dari UI. Jadi profesor-profesor itu menyarankan dirapikan lagi, terutama dari sudut pandang arsip Jepang. Jadi waktu Jepang masuk di Pekanbaru, dan kebetulan beberapa arsip itu sudah ketemu, jadi sudah dikelompokkan, sehingga mungkin setelah Laksamana Raja di Laut buku kedua dan Bagan buku ketiga mungkin masuk akan edisi ketiga dari beliau. Oke, kita sampai di situ. Kan jadi ceritanya Bayu mulai bikin buku sejarah nih, bikin buku sejarah dan memulai. Gimana cara ngumpulin data-datanya, Bay? Mediasi, pakai. Nah, jadi meditasi apa mediasi nih? Nah, sebetulnya buku ini diuntungkan awalnya adalah pada saat Covid. Jadi awal 2020 itu sebagian besar digital library di dunia buka. Jadi mereka ya karena kan tidak mungkin tetap muka, akhirnya mereka membuka akses. Karena gini, Bay, dari beberapa kan aku senangnya gini. Karena dari dulu kan aku nanya sama orang tua-tua, kan ceritanya katanya. Ya kita yang orang berkuliah ini, yang katanya kalau misalnya datanya tidak terukur, tidak ada sumbernya yang jelas, itu kan susah kita lihat kepalitan beritanya kan. Nah, pas aku baca buku ini aku ngelihatnya, wah ini sumbernya ada semua, dan ini bukan cerita yang dibuat-buat kan gitu. Akhirnya dan aku ngelihat juga data-datanya, wow, ini ada fotonya, terus ada
sumbernya dari mana, dari mana. Kok nggak ada ya orang Riau dulu sadar bahwa ini ada data sebanyak ini di luaran sana gitu. Sebetulnya mungkin dulu sudah sadar, tetapi aksesnya kan tidak seperti sekarang. Kalau dulu kan akses ke arsip-arsip yang itu mungkin ke ANRI ya, dan ke ANRI itu pun tidak, artinya waktu Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, ANRI ya, bukan pakai D ya. Kalau pakai D nama orang ya. Okay. ANRI. Nah, di ANRI itu mungkin juga dulunya tidak yang pendahulu-pendahulu sebelum kita yang menulis ini mungkin tidak lama dia untuk menekuni arsip itu gitu, karena jujur kan kalau kita berbicara tentang Pekanbaru itu tidak ada namanya arsip Pekanbaru, tetapi arsipnya itu nempel di Malaka, arsip itu nempel di Pineng, arsip itu nempel di Singapura. Begitu ataupun kalau misalnya di koran-koran Belanda memang dia sudah menuliskan Pekanbaru, tetapi kan ada tiponomi atau penulisan-penulisan yang kita sekarang itu tidak bisa memikirkan bahwa itu namanya seperti sekarang. Kayak misalnya Pekanbaru. Pekanbaru itu ada namanya Pakan Baroe, ada namanya Pakan Spasi Baroe, ada Pakan Spasi Baru, ada namanya Pakan Baru Sambung. Nah, ini kenapa pakai yang ini? Karena itu menggunakan ejaan Van Ophuizen, ejaan Belanda, jadi arsip Belanda kebanyakan menggunakan Pekanbaru. Jadi gini, ini juga kemarin pas ngeliatin buku ini sama orang kan ya, ada yang protes, karena menurut dia kok pakan sih, kok kayak bahasa Minang kata dia kan. Ya aku langsung aja ngeliatin bahwa dari datanya kan tulisan zaman Belandanya kan ya, Belandanya bikin itu, kita kan taunya baru sekarang. Betul. Oh jadi gitu ya? Ya, jadi mengambil arsipnya, arsip Belanda memang sudah menuliskan Pakan Baroe, Pakan Baru kan. Kalau dari surveinya si Inggris itu sejak 1784 juga sudah bernama Pekanbaru 1784. Itu 1784. Peta Belanda, peta Inggris. Jadi Inggris itu mengutus beberapa ilmuannya, Raffles sih sebetulnya. Raffles ini kan termasuk orang yang degil, jadi dia mengutus beberapa ilmuannya untuk keliling di Sumatera, dan mereka sampai di Pekanbaru dengan menggunakan kapal, dan mereka sudah menuliskan peta 1784 itu Pakan Spasi Baru, itu Inggris. Tetapi si Belanda itu menulisnya Pakan Baroe, karena kan dia menuliskan apa yang dia dengar. Itu benar nggak sih kalau misalnya Pekanbaru itu pasar baru maksudnya, itu benar atau atau apa sih? Karena kan itu cerita yang beredar tuh. Kalau dari report laporan Belanda yang VOC lah ya, tulisan puisi 1784 sampai 1786, memang terlihat peningkatan perdagangan dari arah kerajaan Siak, tapi dia tidak menuliskan itu Pakan Baroe atau Pekanbaru atau Pekanbaru. Tetapi kalau kita tarik lagi dari beberapa laporan-laporan di luar itu yang menuliskan bahwa Pekanbaru itu merupakan pasar penting tahun 1823 sudah dituliskan bahwa pasar yang penting di pedalaman Sumatera. Nah, dari situ kita mengambil hipotesa bahwa sejak 1784, sejak kerajaan Riau, Lingga, Johor, Pahang itu jatuh, segala macam perdagangan berpindah ke Pekanbaru, dan itu diberangkatkan ke Malaka kapal-kapalnya gitu. Jadi ini saya memang nggak selesai sih baca buku ini kan ya, karena berat, banyak sekali aktornya di sini. Banyak aktor Harry Potter tapi bisa dihafal kalau ini karena mungkin ada tanggal-tanggalnya detail, karena kita butuh pendataan kan, bukan seperti novel ya. Ada sesuatu yang menarik kalau menurut aku di sini, Bay. Dan aku sendiri mungkin dulu terbutakan sama cerita-cerita yang akhirnya membangun ego kemelayuanku gitu. Tapi aku nggak sadar bahwa ternyata setelah aku baca buku sejarah ini, aku jadi ketawa sendiri dan malu sendiri sama diriku. Apa faktanya? Faktanya itu dimulai dari Raja Kecik kan. Raja Kecik ternyata dibesarkan oleh daerah-daerah tetangga kita kan. Betul. Dan itu mereka punya peran penting besar dari Sumbar itu Pagaruyung, terus sempat juga ke Sumatera Selatan ya. Iya, Palembang. Dan kita kan nggak pernah tahu itu. Akhirnya karena saya sendiri tidak tahu itu, saya ngerasa kita lebih berdekatan aja sama Malaysia aja gitu loh. Akhirnya kita nganggapnya mereka bukan siapa-siapa. Kita lebih ngeri nih peradabannya nih, buktinya Malaysia gede. Tapi setelah baca itu aku malu sendiri. Ternyata kalau nggak ada orang-orang yang dari
tetangga kita gitu kan, saudara kita di Sumatera Barat sana, saudara kita di Palembang sana, itu mungkin kerajaan Siak belum tentu ada gitu ya. Iya. Dan itu yang bikin aku, maksudnya ini fakta-fakta yang kita sendiri ngerasanya ini anak Pekanbaru harus tahu nih. Bahwa aku berpikirnya begitu, anak Pekanbaru harus tahu karena kita selalu dibutakan dengan ego-ego kedaerahan karena bukan sejarah tapi karena cerita katanya. Itu yang bikin kita rusak kan gitu loh. Ya kalau katanya itu sesuai fakta, ada ininya oke lah ya. Tapi kalau katanya ternyata kata yang bersambung, sanadnya tak jelas kata orang ini kan, susah kita kan. Nah itu yang keren dari buku ini kalau menurut aku ya. Nah jadi aku mau nanya lagi nih. Ada berapa sejarah yang menurut Bayu fakta ketemunya di sini, terus cerita katanya di luar ternyata bertolak belakang? Ada nggak? Coba lah. Misalnya gini nih, orang bilang, oh ini kayak gini nih, misalnya Senaplan tuh kan banyak versi cerita tuh, penamaan Senaplan tuh. Nah kalau dari fakta yang dilihat dari temuan arsip itu seperti apa, Bay? Kalau kayak Senaplan itu kan memang dia, kalau dari tulisan antropolog Belanda kan dia menuliskan bahwa Senaplan itu kan ada sukunya, suku Senaplan gitu. Suku Senaplan ya. Suku Senaplan. Nah, cuman memang kalau kita baca laporan-laporan VOC yang startingnya tahun 1755 lah, 1755 sampai dengan 1784, mereka menuliskan Senaplan itu Cina Palam. Apa? Cina Palam. Cina Palam itu dari apa tuh sumber itu? Laporan VOC, laporan surat-surat dari Malaka menuju Batavia. Oke. Mereka menulisnya Cina Palam. Cina Palam. Cina Palam ini kita nggak ngerti maksudnya. Cina, ya Cina Palam. Berarti orang Cina. Nah, jadi maksudnya? Mereka kan hanya mendengar. Mereka menulis apa yang mereka dengar. Betul. Senaplan, oke. Cina Palam. Mungkin dari situ. Jadi kita harus menginterpretasinya harus dengan banyak sudut pandang kalau siap. laporan-laporan. Dan sejarah bisa berubah ketika ditemukan sumber-sumber baru. Itu baru. Biasa. Sejarah bisa berubah ketika ditemukan sumber-sumber baru. Dicatat guys. Jadi tidak ada sejarah yang mutlak sebetulnya. Iya. Begitu selama ini kan kita menganggap kayak gini lah misalnya. Dalam pada saat proses pembuatan Laksmana Raja di Laut itu kan. Itu bab berapa ya? Bab 4 kalau nggak salah. Itu tentang ada surat menyurat dari Raja Alam, pendiri kota yang memindahkan ibu kota kerajaan Siak ke Senapelan. Itu dia menuliskan surat kepada VOC di Malaka. Ibu kota kerajaan Siak dipindahkan. Kita kan selama ini tahu dipindahkan, tapi tanggalnya kan nggak tahu. Oke. 9 Maret 1763. 1763 dipindahkan ke Senapelan. Ya, 9 Maret 1763. Dipindahkan. Berarti kalau ketika dipindahkan ke Senaplan berarti ada kantornya dong di sini. Istana. Jadi setelah itu pada tahun 1763 bulan Oktober, saya lupa, bulan Oktober kayaknya itu ada lagi surat dari Gubernur Malaka itu mengatakan orang-orang Bukit Batu berangkat menuju ke Senapelan karena diundang oleh Raja Alam untuk membangun istana. Mana istananya? Nah, itu pertanyaannya. Ternyata selama ini di Senapelan itu ada istana Raja Siak selain memang di ibu kota kerajaan Siak. Yang paling jelas kan peninggalannya Masjid Raya ya. Makam itu makam lah ya. Makam paling jelas kan makam, betul. Mana kerajaannya? Kemungkinan besar dari batu, dari kayu sehingga robohkan Wak Alam, pelapukan segala macam. Itu suratnya ada. Didatangkanlah orang-orang Bukit Batu itu diundang sejauh itu dari Bukit Batu, dari hulu, dari hilir itu diundang ke Senapelan untuk ikut membangun. Dan dalam tulisan itu, dalam surat itu dituliskan bahwa orang-orang Bukit Batu berangkat dengan rasa bangga dan penuh senyum. Oh iya ya. Dan itu pakai bahasa apa? Bahasa Belanda memang, tetapi dia melihat. Karena waktu itu Bukit Batu keadaannya kosong. Jadi Bayu belajar bahasa Belanda nih? Otodidak ya. Oh iya. Ya. Mantap. Ada dong, tidak. Jadi buat orang-orang Pekanbaru ini bukan apa tidak aja nih. Ini luar biasa ini. Oh gitu ya. Jadi berarti Pekanbaru tuh pernah jadi Senaplan tuh pernah jadi ibu kota, ada istana, dan titiknya kita tidak belum tahu. Nah juga ada temuan-temuan kayak misalnya selama ini kan orang menarasikan bahwa minyak Caltek itu pertama kali ketemunya di Minas.
Sumur Minas 01 yang ada pompa angguk yang berada di tepi jalan. Nah, itu tahun berapa tuh? 1945 waktu Jepang masuk. Oke. Selama ini kan orang mengira itu. Ternyata Sebetulnya jauh lagi tahun 41 itu Caltex sudah ngebor di Sebanga. 1941. Ya, dapat Oke. minyak, tapi keburu masuk Jepang. Oke. Jadi sebetulnya sumur itu tapi berada di dalam konsesi Caltex ya. Iya. Sumur itulah sumur tertua yang ada di konsesinya Caltex. Sebetulnya tidak. Kalau sumur yang menghasilkan minyak setelah Perang Dunia Kedua, iya si yang di Minas itu. Tapi sumur pertamanya malah di Sebanga. Jauh Iya. ketinggalan. Nah itu dari arsip-arsip itu ketemunya bagaimana laporan. Tapi itu tadi laporan itu sifatnya adalah laporan-laporan intelijen, Nevis, yang dilaporkan kepada komandan-komandan mereka yang ada di Jakarta Itu atau di Singapura. gimana taunya bahwa itu laporan intelijen? Ada lambangnya Nevis, Netherlands Indies Intelligence Service lah itu. Dan itu dibuka untuk umum Kan sudah data? 75 tahun. Oh gitu. Umur arsip kan rata-rata 70 tahun. Jadi ini cerita dulu nih. Aku banyak nggak tahu nih. Ini jadi laporan intelijen, intelijen rahasia tuh ya. nanti bakal dibuka juga Iya, akhirnya dibuka setelah umum. 75 tahun. Betul. Oh Semuanya gitu. asal kita tahu kunci-kunci mencarinya di mana. Oke. Kayak kejadian rel kereta api Pekanbaru, berapa jumlah rumusannya, di mana dikebumikan. Kayak misalnya ada di daerah Padang Trubu itu ternyata ada sebuah galangan kapal. Padang Trubu, Ya. kampungnya siapa? Apa? Padang Bulan tuh ya. Kampungnya Trubu. Opung Luhut. Padang Trubu itu ada galangan kapal dulunya. Jadi sebagian besar rumusan itu dikirimkan ke sana. Ya Allah. Nah, itu saya tanya sama ada temannya Mike itu mana sekarang barang-barang buktinya? Ya, aku hanya kebayang tahu dari laporan. Jadi aku enggak, kalau jadi aku mikirnya gini, Wak Bay, apa namanya ya? Apa itu dihancurkan pakai gimana ya? Allah alam. Karena aku selalu iri tuh dengan Pineng. Kita selalu iri tuh dengan Semarang. Ya. Kan mereka punya peninggalan-peninggalan bagus yang akhirnya kita yang orang Indonesia aja bangga datang ke situ. Gila ya tapi gitu. kita jangan berkecil hati karena memang kota ini kan beberapa kali terbakar. Oke. Awal 1900 kota ini terbakar. Terbakar Ya, karena nggak tahu. Pokoknya laporan Belanda tuh ada laporan dari Residen Pati Timur Sumatera 1910 itu kan mengatakan bahwa kota ini sebagian besar terbakar yang berada di tepi sungai itu sekarang Senapalan itu terbakar dan kemudian Sultan Siak kayak memberikan uang untuk membangun lagi. Oke. Sampai si residen itu ingin memberikan grant kayak hadiah lah kepada Sultan karena ikut membantu mendirikan kota. Oke. Cuman sayangnya grant itu nggak dibayar. Jadi kalau kurang lebih besarnya grant itu 100.000 gulden. Itu untuk Sultan Siak karena dia ikut membangun. Nah, kemudian tahun 48 kota ini kan dibakar lagi. 48, Ya, berarti baru aja itu ya. setelah merdeka harusnya ada agresi dong. militer Belanda agar kota ini tidak direbut oleh Belanda. Laskar-laskar pejuang kan membakar kota. Iya. Dibakar, di-burn, habis. Jadi dari arah Batu Satu, Gereja Santa Maria, sampai dengan ke arah tepi sungai. Itu sebagian besar kan habis. Oke. Sehingga ya wajar kalau tapak sejarah itu hilang. Iya ya. Apalagi iya ya, terbakar ya. Ya. Jadi kalau kan kita sebagian besar kayu, beda kayak Pineng kan batu, Bandung sudah batu, Oke. Jakarta sudah batu. Oh, dulu kita kayu rata-rata karena ya. paling murah kan kayu. Kalau kita nyari batu, artinya kita harus ngirim ke Singapura kalau nggak Pineng. Oke. Iya, Jadi iya. kan biaya lebih mahal. Sehingga kita pakai kayu, apa yang ada aja. Makanya tapi kayu dulu barangnya kan bagus-bagus. Iya, kayu zaman dulu kan Ya, masih ini. Ya, banyak sih sebetulnya yang fakta-fakta lucu yang ketemunya bagaimana dulu. Apalagi misalnya, Ya, kayak coba. misalnya Pekanbaru itu ada kapitan Tionghoanya juga. Jadi orang-orang Tionghoa di sini dipimpin oleh seorang kapitan namanya Li Banseng. Di Banseng. Li Itu Banseng. tahun Kayaknya itu dari 1930-an akhir lah, mendekati 1940. jadi kapitan ini diangkat sama Belanda untuk Oke. memimpin orang-orang Tionghoa dan kebetulan di Pekanbaru namanya Kapitan Li. Cuma sayangnya waktu tahun 48 itu kan waktu Laskar membakar kota, rumah beliau kena.
Rumah beliau ini di Ya, mana? rumah si Kapitan. Aku nggak tahu. Oh, Kalau baca oke. dari narasinya bukunya Pak Kim Teng yang ditulis Pak Yoto itu, Iya, Yoto iya. itu Iya, aku ada baca juga. sekitaran Pasar Kodim lah, kurang lebih sekitar situ. Aku nggak terlalu tahu pastinya, tapi kan aku berdasarkan report. Kemudian baca lagi report dari Presiden Riau tahun 1948 itu ada memang rombongan orang-orang Tionghoa yang terdampar di Tanjung Pinang dan kemudian mereka minta izin untuk masuk ke Singapura. No, ya. Nah, jadi kemungkinan besar Kapitan Lee Ban Seng itu pindah total dia ke Singapura sehingga tidak ada lagi jejak di sini. Jejak. Makanya di sini narasinya orang-orang melihat bahwa kok orang Pekanbaru ada Tionghoa tapi tidak ada rumah kapitan ya, beda kayak Iya. Bengkalis, beda kayak Bagan gitu. Iya, iya. Ya karena kapitannya Kayu dan pernah ya, terbakar ya. ya. Akhirnya hilang semua Ya, bukti-buktinya ya. Dan si Kapitan Lee itu ditunjuk oleh waktu itu kan banyak tahanan perang yang bikin rel kereta api Pekanbaru kan dari Belanda, dari berbagai macam ras. Itu ditunjuk oleh pasukan yang memang diperintahkan untuk mengevakuasi tahanan-tahanan perang itu. Dia sebagai salah satu orang yang bertugas mengumpulkan beras untuk orang-orang Pekanbaru. Oke. Kapitan Lee ini. Jadi dia punya masa juga, dia punya power lah. Tadi kayak ini juga ada singgung masalah rel kereta api ya. Ya. Aku kepikir mungkin kalau itu rel itu jadi dulu nggak kebayang aku gimana lancarnya lalu lintas perdagangan Pasti. di Sungai Siak Iya, ya. iya. Karena kan kayaknya ngeluarin barang-barang yang Betul, dari dalam ke iya, Sungai Siak iya, sini ya untuk iya. ke situ ya. Dia kan yang dikejar pertama itu kan batu bara. Oke. Bara dari sekitar Sawalunto kali ya? Nah, Sagilogas. Oh, Dia tempat- Logas dia ya. tembaknya sana. Yang dulu pernah ke situ juga ya? Ya, dia kan batu bara sama emas di sana yang ditembak sama si Belanda kan. Jadi kalau misalnya itu jalan, itu ada, setidaknya kalau kita berbicara Pekanbaru itu bisa masuk sebagai salah satu kota yang ada rel kereta api dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Sayangnya rel kereta api Pekanbaru kan dibangun zaman Jepang. Oke. Oh, dibangun zaman Jepang. Waktu zaman Jepang masuk tahun 42 sampai 42 sampai 43 sih tepatnya, 43 sampai 45. Baik, sorry mundur lagi Pak. Ini penasaran aku nih. Kenapa 1800 1950 tadi? Oke. Jadi sebetulnya 1800 itu adalah sebelum maghrib dan setelah Isya. Untuk gak keluar nanti kalau aku keluar pecarut tolong ditip ya. Karena ini sumpah aku emosi ku dengar ya. 1850 1950 ternyata cuman membahas Pekanbaru dari jam 6 maghrib sampai jam setengah 8 habis dekat Isya. Betul. Enggak, ini tahun ini tahun nih. Kalau salah baca kita kan Pekanbaru cuman hitungan 1,5 jam. Jadi sebetulnya 1800 itu awal dari kalau dari baca catatan-catatannya yang buku dari Belanda ataupun dari Pineng itu memang paling banyak masuk kapalnya tahun segitu. 1800 walaupun sejak tahun 1784 sudah ramai. Nah, kenapa 1950 ngambil akhirnya itu adalah sebelum Jadi 1800 ini masih udah ramai gitu udah ya. ramai. Pelabuhan kita sudah ramai. Jadi Pekanbaru, Bukit Batu, bahkan Petapahan yang namanya sekarang hilang kan selalu di Cemeh tuh. Iya. Orang mana kau? Orang Tapung ya kan? Itu selalu nganggap remeh kan. Kampung mama aku tuh. Betul. Tapi dulunya itu pelabuhan penting. Oh iya. Itulah kenapa Raja Alam yang memindahkan ibu kota ke Senapelan itu, Sultan Syah IV, dia memindahkan ke Senapelan karena dia ingin mengambil Petapahan. Petapahan itu pelabuhan penting. Dari mana? Kenapa? Dari Pantai Barat. Dari Sumatera Barat Iya, sana. dari Sumatera Barat tuh masuk ke Petapahan lewat Jalan Setapak. 1761 itu ada Jalan Setapak, sudah ada Jalan Setapak itu dari 5 kota, Bangkinang, Kuok, Salo, Rumbio, Ayu Tiris. Iya. Itu ada Jalan Setapak yang langsung ke Petapahan. Oke. Nah, 5 kota atau 5 daerah ini kalau zaman Belanda disebutnya 5 kota, sampai sekarang juga masih 5 kota. Itu kan pintu gerbang menuju ke Kerajaan Pagaruyung. Gimana? Oke. Ya, karena kan mereka kampar kanan kan. Iya. Kampar kanan. Nah, dari jalan kaki lah barang-barang itu ke Petapahan. Dari Petapahan bawa kapal menuju ke Sungai Siak, langsung Malaka. Kenapa lewat Sungai Siak? Aku di kepala aku tuh bayang-bayangin kayak nonton TV gitu. Ya, Indiana Jones kan. Ya. Kenapa lewat Sungai Siak? Karena di Sungai Kampar ada Bono. Siap. Itu mau aku tanyain tadi. Ya. Kenapa pilihan mereka Sungai Siak? Karena kita ada berapa sungai ya? 4. Apa tadi? Sungai Rokan, Sungai Kuantan, Kuantan Indragiri, Iya.
Sungai Siak, Sungai Kampar. Kenapa kan pilihannya Sungai Siak? karena paling dalam dan paling tenang. Oke, buat kapal Rokan, enak ya. Rokan kan ada Bono. Iya, ya. Kampar ada Bono. Bono. Terus Kuansing itu kan ke dalam. Kuansing tuh ujungnya Kuantan Indragiri. Hilirnya kemana itu? Indragiri hilir, Tembilahan. Oh, ke arah sana. Betul, ya. tapi zaman VOC itu ada sebuah pos di sana ditutup. Oke. Jadi begitu pos VOC ditutup yang di Indragiri, semua barang-barang itu dipindahkanlah menuju ke Sungai Siak karena ada petapahan. Nah, petapahan itu dulunya adalah penghasil timah. Zaman dulu. Ya. Oke, sekarang jadi penghasil sawit. Sawit dan apa ya? Dan narasinya selalu kayak orang anggap remeh kota itu gitu. Betul, padahal dulu penting. Ya, penting. Oke, buat kawan-kawan, saudara, nenek, mama yang merasa orang Petapahan, Tapung mesti bangga karena kita punya peradaban bagus dulunya. Pelabuhan penting. Ya. Sangat penting. Makanya Sultan Siak itu dia ingin memindahkan ibu kota itu ke Senapelan, dia ingin ngambil Petapahan. Mungkin kalau nenek mama yang nonton ya pernah mungkin dengar ada namanya pimpinan lokal Datuk Bendahara Petapahan. Nah, Datuk Bendahara Petapahan itulah yang memimpin Petapahan dan dialah yang menyebabkan perdagangan timah itu menjadi maju. Dan timah Petapahan itu sejak 1673. Jadi kalau oke. Ada bab 1. Oke. Enggak, tadi kalau masalah Senaplan tadi validnya sebenarnya data yang mana kita pakai untuk penamaan Senaplan tuh? Senapelan dasar itu ceritanya yang dipakai suku, tetap suku ya. Iya. Karena ada pernah dengar nama pohon katanya orang. Sena dan Pelan. Nah, jadi kalau aku nggak terlalu karena itu tadi antara folklore dan sejarah yang aku tulis, aku selalu menggunakan sumber-sumber primer. Artinya sumber-sumber yang dapat tervalidasi. Iya. Itu kalau dalam catatan-catatan yang antropolog yang dikirim ke sini, itu mereka memang menuliskan ada suku Senapelan. Oke. Dan peradabannya itu beririsan dengan peradaban Kerajaan Gasip. Ya, dan Kerajaan Gasip ini kan takluknya itu kan 1613. Gasip lebih duluan daripada Siak. Betul. Oke. Dan itu juga nggak ditemukan. Kalau yang terakhir itu ada antropolog Belanda datang tahun 1889, dia menemukan hanya bekas tapak istana. Aki aku orang Gasip. Ya. Oh, tapak istana ya. Betul. Tapi kerajaan ini itu kan sudah takluk sekitar 1613. Sama Aceh. Ampun, banyak aku yang nggak tahu. Aceh masuk ke situ. Ya, Aceh. Okay. Jadi Aceh itu menguasai pantai timur. Apa buktinya orang Aceh di situ ada? Laporan. Kalau bukti-bukti anunya nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau ditarik lagi itu ada 16 buku Laksamana sih. Buku Laksamana itu menceritakan ada 300 orang Aceh yang terdampar di Pulau Bengkalis setelah dia pulang dari menyerbu Malaka. Jadi kemungkinan besar itu adalah rombongan yang ikut menaklukkan kerajaan Gasip. Iya, kan kalau aku berpikir logikanya, nggak mungkin lah nggak ada apa-apanya di sini ya. Karena kita tuh kan memang di tempat lalu lalangnya ini ya. Orang melihat sungai Siaknya itu. Ya, Pirat Karibien itu kan lewat Selat Malaka kan. Betul. Iya. Penting. Iya. Nah, makanya menjadi harusnya titik tengah Sumatera kan. Iya. Central point of Sumatera. Dan Pekanbaru kebetulan juga berada di tengah-tengah dan berada di tepi Sungai Siak yang sungai terdalam di Indonesia, sehingga kita memiliki fungsi penting untuk perdagangan. Aku kemarin ini kebetulan kan diarahkan sama abang-abang kita untuk ke Lam ada ini kan. Ya. Jadi sempat memang agak telat datang sedikit, cuman itu juga cerita sejarah Melayu. Di situ, tapi nggak tahu mereka sumbernya dari mana ya. Dan banyak juga yang aku nggak tahu ternyata. Maksudnya kalau ini kan dari 1800 nih. Kalau mereka berceritanya tentang apa? Tentang Candi Moratakus. Lebih ke situ dia. Dan itu katanya sebelum Masehi ya. Nah, itu benar. Bagaimana ya? Aku nggak tahu kalau dari peradaban Moratakus karena kan belum ketemu ininya prasastinya kan. Siap. Jadi sebatas hipotesa sih kalau menurut aku. Tapi belum terverifikasi ya. Tapi kalau sudah ada prasastinya itu kita masih sudah beranilah mengatakan misalnya ini peradaban tua nih. Karena kan kalau dia peradaban tua
dia pasti akan meninggalkan sebuah bukti dalam bentuk tulisan. Di luar dia meninggalkan bangunan. Jadi prasasti ini ada tulisan di batu-batu itu ya Iya, prasasti ya? pasti. Raja manapun kayak raja kerajaan Tatar Sunda, Pak. Di sini nggak ada prasasti di apa ini? Di Candi Muara Takus nih. Cuman Mungkin ada, bangunan mungkin tapi belum ada. ditemuin kali Tapi ya. kan karena kan zaman 1800-an akhir itu kan memang orang-orang Belanda kan ada yang datang ke sini. Dimulai dari 1856 Cornelis de Groot sampai dengan Iserman itu 1898. Dia kan datang ke sekitar Muara Takus, bahkan di laporan Iserman kan menuliskan bahwa ada sebuah candi di Bangkinang. Oke. Oh, dari di Bangkinang. Ya, tapi kan bentuk prasastinya itu tidak tertulis, tidak ada yang menuliskan dalam laporan itu bahwa ditemukan prasasti. Jadi belum berani sih aku menarasikan itu gitu, kecuali kalau sudah ada laporan terbaru. Karena kan tapi kalau kalau misalnya Bayu Nare ini kan dari Teramai, berarti sebelum ini itu dari kerajaan Siak sebetulnya. Jadi awalnya ini dari kalau yang awalnya itu dibuka dari 1673 pada saat Petapahan berangkat, orang utusan dari Petapahan ke Aliantan sama Kabun berangkat ke Malaka, kemudian menghadap ke Gubernur Jenderal di Malaka mengatakan, ayo datang ke Petapahan, silakan menambang timah kami, karena mereka bawa timah itu. Di mana titik timah itu ya? Ya, tidak tahu, tapi dalam kontrak itu ada tiga negeri itu. Itu dia membawa itu sekitar 9 bahar. 9 bahar itu kali 60 kilo, 540 kilo. Bahar satuan apa? Satuan tuh? berat zaman dulu untuk timah. Bahar namanya. Jadi dibawa itu dari hulu lewat Sungai Siak menuju ke Malaka, dan akhirnya dari situlah si Malaka menjadi ingin menguasai perdagangan di Sungai Siak karena melihat ada sumber emas pantai barat, ada timah dan emas yang berada di sekitar Petapahan. Nah, itu. Oke. Berarti kalau data-data atau bahan-bahan untuk dimundurin ke belakang juga lengkap Mas ini, Bay? Ada, alhamdulillah. Kayak gasip. Kalau gasip gitu belum kan? ketemu. Jadi karena kan gini, kalau di catatannya kita beririsan dengan Malaka, itu kan sekitar sejak tahun 1641, karena jatuhnya Malaka kan 1641. Tetapi sebelum itu kita kan kebanyakan itu kan masih sifatnya bisa dari laporan dari Aceh ataupun bisa dari laporan dari Batavia, tergantung seberapa penting itu untuk dituliskan. Tapi setelah 1641 pun kita juga harus melihat komoditas apa yang ada di sini sehingga kita dituliskan. Kebetulan Petapahan dan Tapung itu memiliki timah sehingga dia dituliskan. Kalau dia tidak memiliki komoditas yang unggulan, mungkin nggak ada juga bukti apa-apa. Ada bukti apa-apa. Jadi kejadiannya seperti narasi Indragiri. Indragiri itu adalah pelabuhan besar dulunya. Kemudian timah dan merica habis, Belanda menutup pos mereka di sana. Akhirnya tulisan tentang Indragiri itu putus, tidak sambung menyambung. Itu bahasa Belanda. Ya. Tulisan tegak bersambung. Tegak bersambung. Ya. Jadi 4 kali keriting lah kepala nih. Karena dari tulisan tegak bersambung ditranslatekan ke bahasa Belanda Latin, habis itu cari benang merahnya lagi untuk bisa ditarik dalam garis besar cerita ini. Jadi kalau orang-orang tempatan itu berkomunikasinya pakai tulisan Arab dong. Jadi mereka berkomunikasi itu dengan Arab Melayu. Tetapi ada surat dari Batavia dari Malaka menuju Batavia, itu kepalanya itu selalu tulisan translate. Artinya terjemahan dari surat menyurat antara si Anu sama si Anu. Jadi yang awak baca ini adalah kopiannya, terjemahan. Jadi bisa aku simpulkan Bayu lebih jago bahasa Belanda pada baca bahasa Arab Melayu berarti karena ngikutin. Ya, kurang lebih lah. Karena kalau Arab Melayu ini kan ada kalau dia penulisnya ada penambahan belakangan dan kalau dia penulisnya jago, dia pasti akan menggunakan seni-seni. Oh gitu. Lingkar-lingkar segala macam, dan itu ada proses-prosesnya. Nah, itu makanya susah kalau untuk arsip Arab Melayu ya. Kalau misalnya dapat lebih enak Belanda ya sampai sekarang. Lebih enak. Kalau aku lebih enak Belanda karena dia tulisan tegak bersambung, dan generasi kita kan sudah pernah dapat tegak bersambung. Iya. Ya, pernah dapat tulisan tegak bersambung, setidaknya kita ini karena sudah terbiasa bahasa Belanda kan, jadi ini maksudnya ini. Tarik. Gitu. Oke. Terus sumber ini dari mana aja? Banyak. Kayak misalnya dari National Archive of Netherlands. Jadi arsip nasional. Itu di mana tuh?
Betulnya Di Leiden itu? dia di Den Haag, dia di Amsterdam. Oke. Dari sana Diuntungkan ada online ya? Ya. Oh, oke, terus apa lagi? Dari National Library of Singapore. National Library of Singapore Penang. Terus dari Malaysia tuh ada beberapa, dari Indonesia ada beberapa, terus dari Cornell University, dari Hawaii, banyak lah. Oh iya. Banyak. Itu gimana taunya bisa ngerunut sampai ke Hawaii mana kan? Ya karena kan udah paham ngutak-ngatik arsip kan. Jadi ini larinya ke sini nih, ini larinya ke sini nih, larinya ke sini nih. Jadi akhirnya ketemu sumber-sumber yang valid lah gitu. Dan itu masih banyak di sana. Mereka punya ya. Mereka kan dalam bentuk digital. Sebetulnya kalau misalnya pemerintah kita kepo ya, itu kan bisa kayak minta kopi digitalnya itu untuk diperbanyak dan diletakkan di pustaka-pustaka yang ada di kota ini kan, sehingga dosalah kota, provinsi lah, sehingga ya narasi itu tidak hanya 1-2 orang saja yang tahu gitu. Iya, betul. Ini cerita masalah pustaka kan, pustaka wilayah. Bagus gedungnya. Aku kebayang, aku berhayal gitu ya. Ya harusnya di situ tempat mempromosikan bagaimana Pekanbaru dan Riau ini sejarahnya kan. Ya misalnya kayak buku begini gitu kan. Ini entah bagaimana lah, mungkin diikutkan kawan-kawan yang kreatif atau kawan-kawan penulis buku ini, barang ini menjadi hal yang bisa dipamerkan di sana dan akhirnya kalian mungkin disederhanakan lagi ya, tapi kan ini udah cerita udah cukup runut ya. Tinggal disederhanakan, mungkin ada semacam ruang pamerannya di situ yang akhirnya arsipnya kita bikin, akhirnya anak-anak atau siapa aja yang pengen tahu sejarah Riau atau Pekanbaru tinggal berkeliling aja ngikutin kan. Oh kayak gini, sampai di sana dia tahu Pekanbaru Riau tuh begini. Kalau pustaka kota udah bikin kan. Oh iya ya. Udah bikin. Kalau yang tapi seperti apa yang dibikin kota tuh? Aku belum lihat sih. Paling foto-foto lama kayaknya sama foto. Ya. Kan kalau provinsi ini kan luas. 12 kabupaten kota kan, berarti harus bisa memilah dan itu kan sebuah sejarah yang sangat panjang gitu, sehingga tapi paling tidak gini lah, berarti kan kenapa aku fokusnya ke sini ya, ke pustaka wilayah yang besar ini pustaka bagus kulihat, pustaka bagus. Aku nggak tahu ya tingkat apa ya, tingkat kunjungan orang ke situ seperti apa kan ya, dan yang pasti nggak semua orang mungkin datang ke sana pengen baca buku gitu. Kita pengen jadiin pustaka tuh tempat edukasi yang bagus kan gitu loh. Kan bukan nggak mungkin yang kayak gini nih diajak lah kerjasama, dipanggil, Pak Bay kita diskusiin ini, kita pengen nih barang ini nih jadi nempel di dinding ataupun seperti apa yang kita sederhanakan, akhirnya dengan bacaan-bacaan singkat orang bisa tahu nih sejarah Pekanbaru dari 1800 sampai ke titik sekarang. Akhirnya kan kita punya pemahaman yang sama. Dan kita pengen gini, aku jujur kita sama-sama kuliah di Jogja lah ya. Orang nanya apa-apa tentang Baru tuh aku blank. Iya. Pekanbaru itu di mana, Kalimantan ya kan orangnya kan. Karena nggak ada yang ingat. Enggak ya. Iya, itu Sulawesi mana tuh Pekanbaru tuh. Kalimantan mana Bang katanya iya, kan? Aduh, ya. Karena nggak ada yang nonjol yang betul diingat. Waktu itu kan memang dan begini, kalau aku sih melihatnya bahwa Pekanbaru ini adalah sebuah kota dagang, sehingga kalau kita berbicara identitasnya adalah identitas pedagang. Betul. Sehingga kalau kita berbicara identitas pedagang, artinya kita berbicara kebudayaan. Bisa bahasa, bisa kuliner, bisa kebudayaan tari, segala macam. Dan sayangnya memang kita mungkin waktu itu kita belum melihat kota ini sebagai sebuah tempat bermain yang menarik gitu. Betul. Kita hanya, kalau aku pribadi dulu juga melihatnya kan, kayak Jogja keren tuh, senja ya kan, Jalan Malioboro, widih ya kan. Tapi seiring berjalan waktu kan kita akhirnya memahami bahwa kota kita juga punya identitas gitu. Sorry aku potong, aku jujur deh, ini gara-gara buku ini, aku dulu di Jogja tuh kan nggak pernah aku masuk keraton, Bay. Nggak pernah aku masuk keraton, terus kan baca buku ini, tiba-tiba jalan ke Jogja tuh. Anak aku pengen Jogja tuh jalan-jalan kemana, udah ada kita keraton. Kenapa gitu? Nggak ada, aku pengen aja penasaran macam mana betul keraton nih. Dulu aku tak pernah ke keraton aku. Karena kenapa? Akhirnya aku ngerasa terketuk hati aku tuh, gimana sih peradaban di sini? Karena aku udah baca peradaban. Nah, kenapa ide tadi aku berpikir pustaka wilayah kenapa dibikin kayak gitu? Karena aku masuk keraton, Bay. Keraton tuh kan jelas tuh. Kita dirunutnya sejarah sini mulai dari Raja Sultan
Hamengkubuwono ke Iya, berapa iya. sampai ya mereka karena memang sampai sekarang masih terjaga ya, masih turun temurun. Itu kan peninggalannya ada dan akhirnya kita bisa berhayal dan menyimpulkan hal-hal tertentu di situ. Aku jujur, dulu kan pandangan aku tentang penjajahan tuh perang aja, Bay. Oh nggak ada nih perang nih, pokoknya bambu runcing, tembak-tembakan, sampai maaf cakap kita benci sekali sama penjajah itu gitu, tanpa kita ngelihat sisi positifnya, ya kan? Tapi setelah aku masuk baca buku sejarah, terus aku masuk juga ke keraton. Lah gimana ceritanya kita kok benci-benci kali sama Belanda nih ya gitu loh. Ini orang ini kerja sama loh. Iya. Orang ini dikuliahin loh ke sana. Mereka tuh dianggap loh. Terus mereka tuh ulang tahunnya Ratu apa ya Wilhelmina gitu. Wilhelmina. Mereka diundang dan diposisikan sebagai raja loh di sana. Jadi apa yang salah dari penulisan dan pemahaman sejarah aku nih? Karena kan dari halaman 1, halaman 2, halaman 3 sampai halaman terakhir itu cerita perang aja kan. Perang, Belanda datang, perang, Belanda datang, perang. Akhirnya kita ngelihat Belanda tuh benci aja kan. Padahal mungkin aja ada karena barangnya aku nggak tahu nih benar 350 tahun apa enggak karena udah banyak pula kontroversinya kan. Tapi paling tidak harusnya proporsional diceritakan. Jangan kita terprovokasi akhirnya kita jadi bodoh untuk memahami itu. Itu yang aku ngelihatnya. Maka aku bilang sangat penting ini di apa ya? Kalau bahasanya keren diamplifikasi gitu. Didengung-dengungkan ke orang bahwa kita ini punya sejarah dan kalian pahamin ini dan kerennya kan si Bayu ngambilnya perspektif perdagangannya gitu ininya. Ini sebuah proses kerjasama dan akhirnya bisa jadi perang tuh bukan bisa terjadi mungkin karena ada kesepakatan perselisihan yang tidak ketemu akhirnya perang. Nggak ada lah orang semena-mena tiba-tiba ya kita menjajah sana terus kita bunuh. Kan itu di kepala kita yang belajar buku dulu kan, buku PSPB lah namanya. Kalau di cerita di pantai timur sih memang nggak terlalu seperti di timur Indonesia ya. Kalau timur Indonesia kan kalau kita terkenal namanya Banda Mesekre kan, pembantaian di Banda Nera. Banda Nera. Itu kan memang ada. Terus juga bagaimana rombongannya Arung Palaka juga perang bersama dengan Raja Boni dan segala macam. Itu di timur. Tapi kalau di konteks kita di Indonesia bagian barat pantai timur, rata-rata sih perangnya ya adik-beradik, perang gitu. Terus ya akhirnya Belanda menawarkan senjata kepada kedua belah pihak, yang mana yang menang di situ aku bersama. Ya kan taktik-taktik dia kan kayak gitu. Dan itu orang lupa bahwa itu adalah VOC. Serikat Dagang, artinya PT, bukan pemerintah Hindia Belanda, artinya setelah Traktat London 1824. Ini kan sebelum Traktat London, artinya perusahaan, tidak murni Belanda. Dalam VOC itu ada orang Denmark, orang Jerman, segala macam lah di sana. Oke, siap. Kita terhukum waktu, kan gue bilang kalau ngobrol ini nggak bisa sebentar ini. Karena banyak di otak aku penasaran dan aku ngerasa paling bodoh ketika rupanya kayak gini, rupanya kayak gitu rupanya ya gitu kan. Nah maksud aku kita terhukum waktunya juga udah habis, udah dikode-kode sama abang-abang ganteng di belakang 60 menit. Bay, kalau misalnya ini dapatin buku ini gimana Bay? Bisa dari Instagram aja, DM. Terus, oke, apa Bayu apa? Bayu Amdewinata. Bayu Amdewinata. Atau ke manajer saya. Atau ke manajernya Mike Agnesia. Atau bisa tanya lewat Pamando. Iya. Biar IG ku naik. Ya, enggak apa. Terus. Jadi ya udah nanti ada. Jadi kan ini alhamdulillah 300 eksemplar. Udah 300 eksemplar. Udah kemana-mana nih buku ya. Untuk buku sejarah. Yang dari Riau dan luar Riau perbandingannya yang minta. Sekarang banyak dari luar Riau. Karena kan, itu membuktikan bahwa orang kita belum terlalu senang baca kan itu. Dan untuk rujukan juga kan sebagian besar dosen-dosen yang besar. Jadi kemudian nanti kalau misalnya dimudahkan tahun depan tuh sudah edisi ketiga. Jadi setelah edisi yang 300 eksemplar ini kita akan stop dulu karena akan naikkan tentang Sirah Datuk Laksamana Raja di Laut, kemudian cerita tentang Bagan Siapi-Api dengan sejarahnya, baru tentang Pekanbaru lagi tapi edisi ketiga. Jadi ini edisi terakhir, yang edisi kedua terakhir itu yang tersisa itu ya 100 eksemplar. Ya itu sekitar kurang lebih 100 eksemplar lah. Yang pengen punya buku ini bisa ke yang informasi tadi ya. Dan saya sendiri sebagai orang Pekanbaru, orang Riau mulai bangga
sama Pekanbaru karena kita punya peradaban yang sangat luar biasa. Mungkin itu aja karena terhukum waktu. Terima kasih Wak Bay. Ya, sama-sama. Mulai hari ini mungkin aku meyakini bahwa Pekanbaru tuh ada apa-apanya. Bukan Pekanbaru yang tidaknya. Ya, gitu. tidak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode 5 dengan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.